Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa melaksanakan atau mengadakan presentasi atau perkuliahan secara virtual. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Rustam Effendi, MSI, dan Ibu Hajah Sunarti MM, selaku dosen pengampul mata kuliah perekonomian Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novi Hidayaningsih sebagai pemapar materi 1 dan rekan saya, Pitung Bailir, sebagai pemapar materi 2. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas bab 9, yaitu pelaku-pelaku ekonomi. Ada beberapa pokok pembahasan atau beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada latar belakang persoalan, yang kedua perusahaan-perusahaan non-koperasi, yang ketiga BUMN, dan yang terakhir koperasi. Masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang persoalan. Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada 3 pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan koperasi, atau dapat dikatakan bahwa di dalam perekonomian nasional ada 2 kelompok pelaku ekonomi, yakni swasta dan pemerintah. Peran dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut di dalam perekonomian Indonesia selama ini dapat dilihat dari jumlah indikator, terutama dalam sumbangannya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB atau pangsa PDB, kesempatan kerja lewat ekspor atau pangsa ekspor, dan sumbangannya terhadap keuangan pemerintah lewat pembayaran pajak dan lainnya. Poin yang kedua yaitu perusahaan-perusahaan non-koperasi. Menurut database dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM dan Biro Pusat Statistik pada tahun 1997, ada sekitar 39,7 juta usaha mikro kecil. Dan dengan nilai penjualan rata-rata per tahun kurang dari 1 miliar per unit atau sekitar 99,8% dari total unit usaha pada tahun ini. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu BUMN. Sejak krisis ekonomi 1997 sampai 1998, BUMN menjadi salah satu topik perdebatan publik dan akademisi karena di satu sisi, citra BUMN yang selama ini buruk, antara lain karena dianggap sebagai sarang KKN, sumber pemerasan dan birokrat, tidak membawa manfaat bagi masyarakat banyak maupun sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, upaya pemerintah melakukan privatisasi BUMN yang oleh banyak kalangan masyarakat dianggap tidak sejalan dengan UUD 45 pasal 33. Untuk privatisasi BUMN sudah mulai secara bertahap sejak era Orde Baru. Waktu itu, privatisasi sebagai bagian dari kebijakan liberalisasi ekonomi. Akibat krisis ekonomi 1997 sampai 1998 dan keharusan pemerintah menanggung utang-utang dari bank-bank swasta yang selanjutnya menyebabkan defisit APBN, maka pemerintah diminta oleh IMF atau melalui Letter of Intent memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai privatisasi BUMN sebagai perusahaan publik atau persero. Selanjutnya, privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pihak yang setuju dengan privatisasi BUMN berargumentasi bahwa privatisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup defisit APBN. Dengan adanya privatisasi, diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara lebih profesional lagi. Logikanya, dengan privatisasi di atas 50%, maka kendali dan pelaksanaan kebijakan BUMN akan bergeser dari pemerintah ke investor yang baru. Untuk memperkecil resiko penolakan terhadap proses privatisasi BUMN, disarankan agar pemerintah membuat sistem dan prosedur privatisasi BUMN yang jelas, melakukan sosialisasi yang memadai kepada pihak-pihak yang terkait, serta melaksanakan proses privatisasi secara transparan. Untuk materi selanjutnya, untuk poin yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Pitung Bailir akan menjelaskan terkait poin yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia.
Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu, misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani untuk menghadapi masalah-masalah ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju dan negara berkembang memang sangat diametral. Di negara maju, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bakat dan kekuatan itu, koperasi meraih posisi tawar dan berkedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi, termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntunan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Sedangkan di negara berkembang, koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian perkembangan di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Widianto 1998, dari ketiga pilar koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian. Secara umum merupakan pilar ekonomi yang jalannya paling terseok dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS. Padahal koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah, bahkan berlebihan. Sesuai dengan kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian Indonesia, ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa badan usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan ini adalah koperasi. Tafsiran ini disebut sebagai perumusan pasal tersebut. Corak koperasi di Indonesia adalah koperasi-koperasi dengan skala kecil. Ini sangat berbeda dengan koperasi-koperasi di negara maju yang pada umumnya skala besar dengan nilai aset dan omset sangat besar. Di Indonesia, tidak semua koperasi yang ada adalah koperasi aktif. Misalnya hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif hanya mencapai 71,50%. Sedangkan yang menjalankan rapat tahunan anggota atau RAT hanya 35,42% koperasi saja. Memasuki tahun 2000, koperasi Indonesia didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55 hingga 60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Hingga akhir 2002, posisi koperasi dalam pasar perekonomian mikro menempati tempat kedua setelah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Unit desa sebesar 46% dari KSP USP dengan pangsa pasar sekitar 31%. Dengan demikian, walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada, sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi, menurut Sutrisno tahun 2003. Perbedaan yang paling besar antara koperasi di negara lain, khususnya negara maju dengan di Indonesia, adalah keberadaan dan peran dari koperasi di Indonesia tidak terlepas dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh pasal 27 ayat 2
Undang-Undang Dasar 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara. Menurut Haryono tahun 2003, konsekuensi koperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab sosial yang jauh lebih besar daripada tanggung jawab bisnis yang menekankan pada efisiensi, produktivitas, keuntungan, dan daya saing, dan sangat dipengaruhi oleh politik negara atau intervensi pemerintah dibandingkan koperasi di negara maju. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 9. Untuk sesi tanya jawab, kita akan lanjutkan di dalam grup WA. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.